Halo adik-adik sekami sekalian, kita berjumpa lagi dalam pendampingan sekami online. Nah, hari ini kita mau merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, bacaan Injil yang hari ini kita akan baca yaitu Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, penulis mau mengungkapkan, mau memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah roti hidup, roti yang benar-benar hidup. Apa sih itu roti hidup? Nanti kita akan bahas ya dalam sekami hari ini. Jadi sebelum itu, mari kita bernyanyi bersama-sama dahulu ya, diikuti dari rumah. Kita persiapkan diri, kita duduk tenang, kita mau berdoa, dan setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti hidup yang telah turun dari surga. Gerakkanlah hati kami dengan Roh-Mu agar kami selalu merindukan roti yang menghidupkan ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan yang akan kakak Yuli sampaikan, kita menyanyi dulu ya lagu antar bacaan dengan adik-adik berikut ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita siapkan bacaannya dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci ya. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Waktu dulu di zaman Nabi Musa, Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa menurunkan roti manna kepada umatnya, umat Israel. Jadi umat Israel makan dari roti manna itu. Terus waktu zamannya Yesus juga mengucap syukur, meminta berkat dan atas 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 laki-laki yang mengikutinya waktu mengajar di gunung. Itu juga adalah makanan untuk tubuhnya, makanan untuk tubuh jasmani. Terus ada lagi tradisi atau kebiasaan yang dulu Yesus lakukan yang masih sampai sekarang dan syukur-syukur sampai saat ini masih terus kita lakukan, yaitu namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus itu kita rayakan setiap hari Sabtu atau Minggu atau mungkin juga dalam ibadah harian, dalam doa syukur agung yaitu pemecah-mecahan roti tubuh dan darah Kristus. Memecah-mecahkan roti ya, roti nanti diangkat pastor toh, roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Nah, setelah diucapkan syukur, maka kita menyambut tubuh dan darah Kristus itu. Itu ada 2 jenis makanan. Kenapa sih ada 2? Sama tidak kalau makanan yang kita makan itu dengan tubuh dan darah Kristus yang kita makan, apakah sama untuk tubuh kita? Nah, kita lihat dulu ya, tubuh kita ini ada 2, yaitu dari ini namanya jasmani, dan di dalam di sini kayak Kakak Yuli bisa berkata-kata, itu adalah roh. Ada jasmani dan rohani. Ada jasmani dan rohaninya ya. Jadi ada perbedaannya. Jadi karena tubuh kita ini meskipun satu tapi ada berbeda, makanya makanannya atau minumannya juga berbeda. Nah, kalau tadi kalau jasmani kita lapar, kita mencari makanannya yaitu nasi, roti, sayur, mie, susu, air putih, kopi, dan lain-lain. Itu makanan untuk jasmani kita.
kita harus banyak makan makanan yang sehat supaya tubuh kita ini bertumbuh dan berkembang. Nanti kayak pisang toh, dia tumbuh, ada juga berkembang anak-anaknya. Itu untuk tubuh jasmani. Khasiatnya kalau kita makan makanan yang sehat apa? Kalau kita makan makanan yang sehat, badan kita jadi segar, kuat, tumbuh, berkembang. Berkembang itu semua organ-organnya. Terus kita bisa beraktivitas kembali, bisa konsentrasi, bisa belajar. Itu khasiat dari makanan yang kita makan. Lain lagi kalau makanannya jajan-jajanan, ciki-ciki, apanya yang berkembang? Jerawatan nih nanti, atau marah-marah terus karena terlalu banyak penyedap masakannya ya. Apalagi kalau jajan-jajan, apalagi tidak makan sayur. Kalau tidak makan sayur itu berarti kurang serat, susah pembuangannya, pencernaannya susah. Nah, itu baru makanan untuk jasmani saja sudah ada juga, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Itu makanan jasmani. Terus kalau makanan rohani, kalau makanan jasmani, kalau kita lapar, aduh perutku bunyi-bunyi. Nah, itu pasti lapar. Kalau lapar kita cari makanan yang tadi Kakak Yuli sebut toh. Nah, kalau tubuh rohani kita lapar, itu kelihatan dari mana? Kita itu kayak orang yang apa ya? Tidak ada roh, tidak ada gairah hidupnya. Kayak orang jahat, orang-orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah, itu kan kelihatan ya. Kadang kita muka kita itu kayak gimana ya, kayak kurang bercahaya atau kurang ya, banyak ada kelihatan auranya itu lain ya kalau rohaninya tidak diisi, tidak tahu aturannya, tidak punya cinta kasih, begitu toh. Nah, seperti kalau kita sudah terbiasa makan makanan rohani, aduh saya kok tidak ke gereja ya, rasanya kok lain. Aduh tadi saya mau pergi jalan-jalan, tapi saya lupa berdoa. Aduh nanti di jalan bagaimana kalau saya tiba-tiba kecelakaan, saya lupa berdoa, bagaimana? Kita berdoa lagi. Terus misalkan juga rohani itu seperti kita pergi, kita sudah tahu nih aturan bahwa harus pakai helm, harus pakai masker kan kalau jalan misalkan naik motor. Karena tidak pakai helm dan tidak pakai masker, jadi sepanjang jalan begini, ada polisi tidak, nanti saya ketangkap bagaimana, kalau saya ditangkap polisi bagaimana. Nah, itu dia punya rasa khawatir di dalam dirinya karena dia tahu dia buat salah. Jadi itu makanan rohani. Jadi kalau kita tidak makan makanan rohani, kita itu kayak ada yang kurang karena kita melanggar. Nah, kalau misalkan kita sudah makan makanan rohani itu apa? Berdoa, baca kitab suci, ikut ekaristi, dan makan menyambut tubuh dan darah Kristus. Kalau kita sudah komuni pertama, itu artinya hidup kita kan kita sambut tubuh dan darah Kristus. Jadi tubuh dan darah Kristus bersatu dengan diri kita, dengan jasmani dan rohani kita, dan kita percaya diri, kita yakin apapun yang kita lakukan, kita selalu menyerahkan kepada Tuhan. Nah, itu kalau tadi efek keuntungan dari kita makan makanan sehat itu berpikirnya bagus, tumbuh kembangnya bagus. Efek dari kita makan makanan rohani apa? Hidup tenang, damai, sukacita. Terus ada pertobatan, selalu bertobat, selalu hidupnya diperbaharui terus. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah tinggal di dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita, dalam hidup kita. Toh?
seperti banyak lagu mengikuti Yesus keputusan ya toh, kita sudah mengikuti Yesus berarti kita percaya, kita yakin bahwa apapun selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, semoga adik-adik di rumah juga selalu makan makanan yang sehat, rajin baca kitab suci, jadi rajin berdoa, jadi makanan untuk tubuh, jiwa dan raganya itu seimbang ya, harus seimbang. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya juga kita ke gereja, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita main game. Adik-adik, jadi tugas perutusan buat adik-adik di rumah selama masa COVID ini yaitu tetap makan makanan yang sehat, makanan bergizi, rajin cuci tangan, terus rajin berdoa dan rajin mengikuti ibadah sekami juga ya. Kalau waktunya lagu ya kita menyanyi, waktunya membaca kita membaca, ada waktunya kita senang, ada waktunya kita tenang sejenak. Oke, itu tugasnya. Terus sekarang mari kita tutup ibadah sekami kita ini dan kita tutup dengan nanti satu lagu ya. Kita tenang, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menjadi perantara bagi kami dengan Allah Bapa di surga. Engkau juga telah mengorbankan dirimu, mau memberikan tubuh dan darahmu kepada kami untuk kami santap. Dengan begitu kami bisa bersatu dengan Engkau dan suatu kelak nanti kami bisa masuk ke dalam rumah-Mu di surga. Semoga kami Engkau selalu berkati ya Tuhan, memberkati hari-hari kami agar menjadi lebih layak dan lebih berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu